Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Salis, bab yang ketiga daripada kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yaitu fi adabil muta'allim ma'a syai'ihi wa fihi isna asyara naw'an minal adab. Fi adabil muta'allim, di dalam adab seorang belajar ma'ah sayyihi, ketika bersama dengan gurunya, wafihi, dan di dalamnya itu isna asyara'an minal adab, ada 12 macam minal adabih, daripada budi pekerti. Al-awwal, yang pertama, yang bagi litolabi ayyub, litolabi, yang bagi dan hendaknya litolabi, bagi seorang pelajar, ayyukot timun nadruf, hendaknya mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu, wayastaghfirullah, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fiman ya'khudul ilmi, kepada siapa ya'khudul ilmi, akan menimba ilmu, anhu, daripada seorang guru, wayat tasibuh husnal akhlaqi, agar dapat menghasilkan akhlak yang baik, wal adabih, dan budi pengerti yang baik, minhu, daripada seorang guru, wal yakun in amkana, dan kalau bisa, ada kemungkinan, wal yakun, dan adanya, in amkana, kalau ada kemungkinan, apabila ada kemungkinan, mimman, daripada seorang guru, sabatat ahliyatihi, wujud dan adanya, in amkanah, apabila memungkinkan, mimman, daripada seorang guru, sabatat ahliyatuhu, yang jelas atau pasti atau sesuai ahliyatihi, bidangnya atau keahliannya, wa tahaqquq safaqatahu, dan seorang guru yang memiliki sifat safaqatahu, kasih sayang, wa dhaharat muru'atuhu, dan dapat menjaga muru'ah atau etika, tahurut siyanatahu,
dan dapat menjaga kehormatannya. Bukanlah dan adanya seorang guru ahsanah itu baik takliman penyampaiannya, wa ajwidah tafhiman dan juga mudah memberikan kepahaman. Fa'an ba'dus salaf, maka dari sebagian ulama salaf pendapat atau fatwa daripada ulama salaf hadal ilmi, bahwasanya ilmu ini dinun, agama. Fanzuru, maka perhatikanlah oleh kalian, aman dari siapa tak khuduna dinakum, aman dari siapa tak khuduna, mereka akan mengambil dinakum terhadap agama kalian. Bab yang ketiga menjelaskan tentang adab seorang pelajar ketika bersama gurunya. Adab seorang pelajar ketika bersama gurunya itu ada 12 budi pekerti atau ada 12 macam adab. Yang pertama, bagi seorang pelajar hendaknya mempertimbangkan atau memikirkan bila perlu beristigharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada siapa dia akan mengambil ilmu, kepada siapa dia akan belajar ilmu. Jadi harus paham akan guru yang akan menyampaikan ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat benar-benar bersanad. Ini tugas daripada orang tua nantinya ketika mau mempesantrenkan anaknya. Kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Oh, ini pesantrennya seperti apa? Seperti misalnya dulu sebelum misalnya Pak Darsan atau Pak Dayak mempesantrenkan putranya, dia nanya dulu sama Gus, gimana pesantren yang baik? Akhirnya mengarahkan. Jadi supaya sanad keilmuannya itu jelas, itu yang pertama. Dari siapa ilmu itu dapat diambil yang sekiranya dapat menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam berakhlakul karimah dan berbudi pekerti daripada seorang guru tersebut. Bahkan kalau memungkinkan mencari guru itu dalam artian kalau seandainya kita dapat referensi misalnya dari seorang yang paham akan ilmu agama misalnya, oh di sana itu baik, di sana
ya kiainya dari Lirboyo misalnya, atau dari Petuk Kediri, atau dari Teguh Jombang, sudah jelas-jelas sanad keilmuannya itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mutahaqqaqat sabaku tahu, dan memiliki sifat yang memiliki kasih sayang. Artinya seorang guru itu terkadang kan ada yang penyampaiannya kasar atau dengan cara membentak, itu adalah suatu trik seorang guru. Terkadang kalau dulu kita masih tahap belajar itu kedapatan ada guru yang galak dan juga ada guru yang, nah itu juga adalah suatu cara seorang guru itu supaya atau menampakkan kasih sayangnya supaya murid tersebut dapat memahami ilmu yang disampaikan. Terkadang guru lagi menyampaikan tidak dengar, langsung dibentak, langsung dipanggil, suruh berdiri kaki sebelah. Supaya apa? Supaya memiliki efek jerah. Efek jerah sehingga untuk selanjutnya itu dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Waduhurut muru'atuhu, dan juga harus dapat menjaga etika terhadap gurunya. Wastahurut siyanatihi siyanatahu, dan juga bisa menjaga kehormatannya. Wakana, dan adanya seorang guru itu ahsanah taklimah, itu yang penyampaiannya baik, jadi dalam artian mudah diterima dan juga mudah dipahami. Terkadang ada penyampaian guru itu yang panjang banget sehingga sulit untuk dipahami, dan juga ada yang simple, tapi ya tipe seorang murid itu ya berbeda-beda. Makanya di sini hendaknya harus memikirkan bila perlu beristikharah. Terkadang seorang murid itu, wah ini sama guru si A ini begini, saya sulit untuk terima pelajarannya. Tapi kalau guru sama si B ini, nah, satunya lagi kebalikannya, kalau saya cocokkan sama guru si A. Ya, sama halnya dengan bapak-bapak misalnya, kan ngundang kiai, ada yang senang serius dan juga ada yang senang yang bercanda, yang humoris gitu. Tapi di situ ada kandungan ilmu agama ya. Jadi biar tak terlalu tegang gitu, kan. Kita bisa dapat menimba ilmunya, dan juga cara pengambilannya pun juga tidak terlalu tegang. Dan juga ada yang senang sama yang penyampaiannya serius dari awal sampai akhir,
tidak ada bercandanya terus gitu. Nah, karena tipe guru itu kadang juga ada yang senang bercanda dan juga ada yang bercontoh. Misalnya kan guru kita begitu menyampaikan Bismillah dan nomor asalnya itu nggak ada candanya sama sekali sampai selesai. Dan juga ada juga seorang guru juga yang menyampaikan dengan canda, ya itu adalah karakter ya. Yang penting intinya ilmu yang disampaikan itu bersana. Dalam artian bersana, kita dapat ilmu itu benar-benar dari gurunya dari gurunya dari gurunya terus sampai ke, kalau disambungkan itu sampai terus makanya di sini sampai ibaratnya pesan daripada Mbah Hasyim itu, carilah guru yang baik, carilah guru yang penyampaiannya mudah diterima, mudah dipahami. Kalau untuk di sini itu kan sulit kalau tidak mendapatkan referensi daripada seorang gurunya. Biasanya kan kalau dulu kita mempersantrenkan anak itu kita lihat di sebelahnya atau tetangganya yang sudah pesantren, oh gimana ini hasilnya, ini buat biasanya buat referensi. Oh ini cara pengajarannya begini, wah ini pelajarannya ada nahwu sorfiyahnya misalnya. Wah itu adalah salah satu acuan buat kita untuk mempersantrenkan anak supaya bisa dapat mengetahui. Ya tujuannya itu supaya anak kita itu bisa mendapatkan terutama khususnya pemahaman ilmu agama dengan sebaik mungkin. Karena di sini ilmu ini adalah agama. Fanduru, maka perhatikanlah oleh kalian semua aman dari siapa tak khuduna dinukum, dari siapa ilmu itu atau agama itu dapat diambil. Jadi dalam artian jangan mencari guru sembarangan. Jadi perhatikan, karena ini terkait dengan masalah ilmu agama. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu Rasulullah itu di dalam hadisnya itu begini, Sayyidi Zamanun, bahwa akan datang suatu zaman yang mana pada suatu zaman itu lebih banyak khutbahnya, dalam artian banyak penceramahnya, sedikit fuqahanya. Jadi banyak yang pintar ceramah tapi tidak berdasarkan pemahaman ilmu agama dengan yang sebenarnya. Dan fuqahanya sedikit, orang yang menjelaskan tentang syariat sedikit, bukan nggak ada, cuma sudah jarang. Dan juga banyak
yang minta-minta, sedikit yang memberi. Ya mungkin ya sudah tiba saatnya yang seperti itu. Banyak khutbahnya, dakwahnya, artinya ya ceramah yang tidak memegang kitab gitu. Kalau kata guru saya dulu, ceramah yang panduannya yang buka memegang kitab gitu. Makanya ya alhamdulillah Gus Baha ya masih ada gitu, ceramah kemana-mana ya kitabnya nggak pernah lepas, meskipun ibaratnya ya statusnya ya benar-benar alamah gitu. Kalau dulu zamannya para sahabat terbalik, banyak fuqahanya, sedikit khutbahnya. Banyak yang pemberi dan sedikit yang meminta-minta. Jadi kalau hadisnya itu bunyinya artinya begini, kamu sekarang berada di suatu zaman, artinya kepada sahabatnya yang mana fuqahanya banyak, khutbahnya sedikit. Orang yang minta-minta sedikit, yang pemberi banyak. Tapi nanti suatu saat, kata Rasulullah, ada suatu zaman yang terbalik, yang mana pada zaman itu fuqahanya sedikit, khutbahnya banyak, ceramahnya banyak, tapi ahli fikihnya sedikit. Orang yang menjelaskan tentang fikih, tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, yang benar-benar detail itu sedikit. Yang menyampaikan langsung ke nilai-nilai pahala itu banyak. Dan juga banyak pemberi, ya, banyak yang minta-minta, sedikit pemberi. Jadi kalau nggak salah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, hadisnya sahih. Wasani yadhu ayakuna syai'un mimma lahu 'alal ulum syar'iyyah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan yang sedikit tapi bisa menambah kepahaman, kehati-hatian juga dalam thalabul ilmi, khususnya buat anak-anak kita, karena banyaknya sekarang seperti misalnya kan mendirikan yayasan yang ibaratnya yang memiliki yayasannya itu ya bukan orang yang paham ilmu akan agama. Yang penting dia punya yayasan, akhirnya gurunya dari sana sini dari sini, kadang ya kita dapatkan ya guru juga yang ibaratnya kredibilitasnya ya kurang mampu dalam ilmu pengetahuan, terutama masalah terkait dengan masalah agama. Ya, mudah-mudahan bisa menambah motivasi buat kita semua, khususnya untuk orang tua nantinya apabila mau pesantrenkan anaknya
Jadi supaya semakin atau ibaratnya nggak langsung masuk lihat-lihat dulu mata pelajarannya itu apa, gurunya dari mana, atau terkadang ada guru tugasnya dari mana, supaya paham terlebih dahulu. Zaman begitu masuk baru baru akhirnya nanti wah kok begini akhirnya ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi وتفيض علينا من سيف أحمد التجاني هذا ما تعلم في دنيا ودنيانا وأخرانا وتجعلنا وتحفظنا وإياهم عن الحرام رزقا عملا ونية واعتقادا وتعزرنا وإياهم من كان ودينا صادقا وأنتم علينا 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 في الصحيح والفهم الصحيح أن تلبسنا ويسعى في العشاء وتجزينا وإياهم بالحكم والوقار والإفراد والوقت القوامي وترحمنا وإياهم بقبول الأعمال الناقصة عن شر القبر وتقبلنا وإياهم بالتقوى وتفضل علينا وعليهم بلدساتنا وترفعنا وإياهم بالأنس وأن تنظف قلوبنا وقلوبهم عن الاستغلال بغيرك وأن تبارك في عمرنا وأعمالنا وأن تبلغنا وإياهم من جنة الله الحرام وزيارة قبره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا تخيب سيدي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت